pertanyaan orang banyak banget. Ini mungkin pertanyaan yang keberapa, dan ini jawabannya juga saya jawaban yang sama. Ini memang nggak ada matematikanya, matematika langit. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik suksesnya abang ini kan banyak cerita yang luar biasa ya bang. Tapi di kondisi yang sudah di titik seperti ini bang, saat duduk sendiri, pernah gak sih bang terpikir bahwa apa yang mau aku cari lagi ya, apa yang harus aku lakukan lagi, atau mohon maaf sebelumnya pak, saya harus mencari keluarga saya atau gimana? Pernah gak? Keluarga saya sekarang udah, orang tua saya yang laki-laki, bapak saya udah sama saya sekarang, adik saya juga udah sama saya. Setelah saya sukses, semuanya saya rangkul kayak gitu. Karena gimana pun kayak kita tetap, walaupun saya nggak pernah dibesarkan orang tua saya, tetap saja saya harus tegakkan syariat kan, bahwa saya harus memuliakan orang tua. Karena kalau kita memuliakan orang tua, kita bisa milih pintu surga mana aja gitu. Terus kalau masalah sekarang ya, motivasi saya, tujuan saya ingin bermanfaat lah untuk orang banyak gitu. Mengingat saya dulu itu ingin banget membayangkan ada superhero gitu yang bantu saya kan. Saya di situ kan nggak pernah makan gitu. Saya selalu ngedoain kalau ada aja orang yang bantu saya, pasti akan doakan saya. Saya pasti akan doakan dia gitu. Ternyata nggak muncul superhero tersebut, nggak pernah muncul. Ternyata ada seperti ini, saya baru tahu. Walaupun saya nggak punya orang tua, tapi saya punya roh, saya selalu merawat dan melindungi. Buktinya saya masih hidup kan sampai detik ini, masih bisa makan. Ya udah, akhirnya saya itu berusaha menjadi perpanjangan tangan Tuhan lah, dengan apa? Dengan mewujudkan superhero yang itu. Superhero yang saya bayangkan dulu, ya akhirnya saya mikirnya kenapa nggak saya aja gitu. Bang, saat abang pertama kali ketemu dengan ayah, nyangka nggak, mesti ngedalang nggak, oh nyata anakku udah sukses gitu? Iya, nyangka. Itu sejarah saya sama ayah saya juga lumayan unik ya, kayak gitu. Karena orang tua saya udah hampir, ya gitulah, dia kaget melihat anaknya. Bang, setelah sukses belum selesai juga cobaannya bang, bahwa abang pernah ada yang bilang bahwa PS Store penipu. Belum selesai sampai di situ, masih ada aja yang gimana tuh bang? Ketika abang merasa udah ngerakit dari nol, sudah besar, masih ada lagi cobaan lagi. Jadi gini ya, sebenarnya kalau sekarang kan tuh banyak ya jenis-jenis, kan ada kaum kolonial, kaum milenial, dan kaum Z ya. Jadi memang pasar Indonesia kan gede banget ya, 270 juta penduduk. Tapi sekarang alhamdulillah ya, PS Store tuh udah hampir dikenal di seluruh Indonesia gitu, dan ngebangun brandingnya tuh nggak mudah gitu. Alhamdulillah juga saya nggak pernah lah, saya berusaha lah ya, mengerti mana hak mana batil. Kalau misalnya saya berbohong maksudnya dengan cara tidak mengirimkan barang orang dan sebagainya, mungkin saya nggak bisa seperti sekarang ini gitu. Tapi karena kebetulan PS Store tuh sangat dipercaya, sehingga banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan akun palsu dan melakukan penipuan gitu, duplikat. Tapi nggak semua orang kan bisa kita paksakan untuk smart people kan, untuk smart buyer gitu. Jadi sebenarnya penipuan itu ada oknum-oknum tertentu, tapi sekarang alhamdulillah udah makin berkurang sih semenjak PS Store udah verified dan sebagainya, jadi udah berkurang. Sampai kalau hari ini saya melihat bahwa ini adalah udah mencapai puncak belum? Sekarang udah goalsnya abang belum sih gitu? Kalau harapan saya bisa mencetak ratusan entrepreneur ya. Sekarang sih saya udah mencetak puluhan. Harapannya bisa mencetak ratusan entrepreneur dan punya 1 juta karyawan gitu. Terus dengan konsep dagang Rasulullah. Nah, artinya sampai detik ini saya terus melakukan perbaikan gitu. Bagaimana? Karena di PS Store itu bukan hanya jualan, tapi bagaimana kita seperti pesantren juga lah gitu. Ya, menjaga akhlaknya, attitude-nya, belajar. Jadi di sini tuh belajar, bukan jualan doang. Bang, gimana dengan konsep berbagi yang abang gelar di depan toko ini? Semua orang bisa datang, bisa makan, bisa menikmati kesuksesan abang. Iya, padahal ini ke PSBB ya, sementara jadi take away. Itu kalau nggak banyak hal-hal yang kita dapatkan setiap hari ya. Kadang saya juga mau coba ikut seperti sahabat lah, nggak ngisi perut dulu sebelum memberi makan orang lain gitu. Itu asik banget tuh. Tapi
semenjak PSBB kan take away ya. Padahal tuh kalau nggak banyak banget kadang cerita-cerita yang bisa kita saksikan. Ada dia yang kadang jualan kasur udah seminggu, kebetulan dia lagi lewat sini. Ternyata Allah itu dengan berbagai cara yang memberikan rezeki umatnya. Bang, Yang artinya dia udah nggak seminggu nggak makan gitu, pas banget lewat sini ada makan gratis gitu. Jadi itu untuk supply untuk dia bisa punya energi lagi buat jalan. boleh nggak Bang dibilang bahwa itu dendam masa lalu? Dendam dalam arti positif bahwa Abang pernah susah, pernah nggak makan. Inilah saatnya untuk berbagi. Balas untuk pada abang. Iya, jadi memang apa ya, kita kan punya hati ya, yang artinya itu membuat hati aku lapang gitu, membuat hati aku jadi lapang ketika aku melakukannya. Jadi sebenarnya ini kayak spiritual juga, ini kebutuhan kita. Jadi bukan kita yang dibutuhkan untuk melakukannya, tapi saya yang merasa butuh untuk melakukannya. Sementara bang, apa sih bang titik balik bisa dibilang kan dulu kan abang kalau lihat apa kurang mengenal agama, terus tiba-tiba titik balik abang jadi start hijrah gitu loh bang. Iya, jadi memang waktu itu ya aku dikasih cobaan ya, alhamdulillah. Yang artinya cobaan itu adalah petunjuk dari Allah kan. Jadi ketika aku semuanya udah berusaha banyak, terus Allah tunjukkan tuh bahwa kapan aja Allah mau ambil nikmatnya bisa gitu. Kalau misalnya aku mati sekarang atau besok bisa. Terus aku sangat menyadari kan, Allah kan kasih petunjuk, Allah kasih akal bahwa dunia kan sementara kan gitu. Ya, aku hanya mau memanfaatkan waktu lah dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, sip. Thank you. Bang, tambahan sedikit. Abang sekarang bergabung dengan teman-teman para selebritas lah ya, ada ya Bob Bilar lah dan segala macam. Apa sih yang abang ingin tularkan ke mereka? Gini ya, rata-rata orang-orang seperti itu aku temuin pasti banyak kelebihannya. Aku banyak belajar, selalu mendapatkan hal baru, belajar baru dari mereka, gitu. Yang artinya dunia entertain ini kan benar-benar beda banget. Yang artinya mungkin dengan aku berteman dengan mereka, aku bisa memberikan kebaikan, begitu juga sebaliknya. Ada pendapat, ada omongan miring bang bahwa abang, mohon maaf tanda kutip, pansos itu cari popularitas gitu. Pernah dengar? Saya selalu bilang saya memang pansos. Kenapa saya bilang saya pansos ya? Karena molor nukeran sih, molor mata uang baru. Tapi aku pansos dengan cara yang baik kan gitu, bukan cara menjatuhkan orang lain. Terus aku juga harus tahu diri ya kita sama-sama nguntungin lah gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang ya pansos yang mau pansos ke saya juga banyak sekarang gitu. Tapi ya saya kan nggak gampang juga nge-branding, nggak gampang. Pansos itu bukan sekedar kita untuk di follow dan disukain orang banyak, itu kan nggak gampang gitu. Saya kan ya saya bukan artis ya, saya nggak pernah main film, nggak pernah apa ya. Saya harus membangun branding. Apa brandingnya? Mungkin ya giveaway, berbagi. Gimana cara giveaway, gimana cara berbagi biar jadi sebuah branding? Ya harus konsisten kan, konsisten, istiqomah, sehingga akhirnya kita disukai orang dan orang stay. Yang harapannya ya pasti influencer lebih berpengaruh loh dari artis. Bang, bagaimana rasanya dari orang yang dipinggirkan jadi orang yang diutamakan? Ya sama-sama cobaan ya, ujian ya. Ya ketika kita seperti ini juga Allah lagi uji sebenarnya. Ya kamu sombong nggak? Kalau misalnya sombong kan tahu sendiri ya, bahwa kita mencium bau surga aja nggak boleh kalau ada sedikit rasa sombong di diri kita. Ya, tapi kita manusia kan kadang banyak perlulah nasihat-nasihat dari orang-orang soleh dan sebagainya. Bang, bicara soal giveaway, artinya pasti ada barang-barang bermerek dan harganya memang relatif mahal. Dan itu abang tadi bilang istiqomah, artinya akan berkepanjangan, berkelanjutan. Oh iya, saya dari 2015 giveaway. Nah, bagaimana abang menyisihkan dana itu gitu loh, untuk bisa memberikan satu giveaway? Saya nggak bohong ya, ini pertanyaan orang banyak banget. Ini mungkin pertanyaan yang keberapa, dan ini jawabannya juga saya jawaban yang sama. Ini memang nggak ada matematikanya, matematika langit. Iya, bener-bener nggak bisa pakai matematika. Jadi memang nggak bisa pakai dikalkulasikan apa gitu, dihitung-hitung. Ini matematika langit sebenarnya. Dan dampaknya ke abang sendiri secara bisnis?
Jadi gini ya, rezeki itu kan bukan hanya uang ya, bukan hanya harta ya, kesehatan, anak soleh gitu, keluarga, relasi, teman-teman gitu. Mungkin dengan tadi aku buang 100 juta contohnya untuk dibagi-bagikan, ya Allah kasih kan, Allah kasih rezeki apa, mungkin kesehatan, atau Allah kasih rezeki apa, kenal dengan orang-orang yang luar biasa gitu, kenal orang-orang terkenal gitu. Atau Allah populerkan kita gitu dengan popularitas dan sebagainya. Yang akhirnya popularitas tersebut kita manfaatkan untuk apa? Untuk bisnis ya. Kan seperti yang saya bilang bahwa followers itu ukuran si mata uang baru, penting. Followers penting. Untuk giveaway sendiri bang, sekali giveaway berapa dana yang habis? Tergantung ya, kadang 10 juta gitu, kadang ya 100 juta. Pernah sampai 100 juta? 1 M pernah. Oh ya? 1 M. Nggak merasa sayang bang? Kan nggak ada matematikanya, jadi jangan dihitung itu. Oke. Bang, terakhir bang, apa yang mau abang ceritakan, pesan untuk orang-orang yang punya masa lalu seperti abang, terpinggirkan, dilupakan, disisihkan, tapi sekarang harus tetap berjuang dan struggle? Kalau menurut saya ya, semua pasti ada sebab akibat ya. Contohnya orang banyak mau sukses, tapi kenapa banyak kemiskinan? Ya karena kita nggak mau usaha kan. Ya, apalagi di tengah pandemi ya seperti ini ya. Kita itu harus bisa benar-benar merangsang pasar. Ya. Kita harus benar-benar bekerja keras. Kita harus benar-benar menjalankan prosesnya. Yang artinya saya tetap mendoakan lah, semoga orang-orang dimanapun yang mencari nafkah saat ini Allah permudah segala urusannya. Tapi ingat, rezeki itu tergantung ikhtiar juga gitu. Jadi nggak bisa nasib suatu kaum berubah sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi kalau kamu mau diangkat derajatnya sama Allah, ya banyak-banyaklah berdoa dan ikhtiar gitu sih. Terus selalu minta petunjuk sama Allah, jangan pernah merasa pintar, merasa udah tahu segalanya, karena kita benar-benar manusia yang tersesat apabila tanpa petunjuk atau pertolongan dari Allah. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.